Halo semua, selamat datang lagi di podcast Pengen Jadi Apa bareng gua Raga dan Ani ya. Kayak biasa di podcast ini kita bakal ngobrol bareng seorang tamu tentang sebuah profesi yang diharapkan abis dengar podcast ini lo jadi tahu lo pengen jadi apa. Dan tamu kita hari ini adalah Ibu Yara Regita. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Oh, malam ini ya? Malam. Malam. Oke, selamat malam. Halo Yara, thank you udah datang sini. Sama-sama, thank you for having me. ke interview. Thank you for having me. Can you introduce yourself? Enggak. Gak apa-apa kok, pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, campur-campur boleh. Oh iya, maaf ya. Ya, ntar langsung di branded nih, Jaksel gitu katanya. Tapi kayaknya emang Aduh. Karena kita syuting di Jackson. Kebetulan. jadi ke bawah. Syutingnya benar-benar. Ada ke bawah. ambience-nya ya. Iya, ambience-nya. Jaksel. Nama Jaksel gitu deh. Apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Apa kabar juga? Dua-duanya mudah-mudahan sehat. Sangat baik. Baik Tapi, aja sih. Gak usah setahu lu sangat baik. Baik Gua, aja. saya sangat baik. Ya. Aduh, ini kayak bisa mengarah ke dua sisi ya, baik batin, apa kita baik soal keuangan, baik apa. Panjang kok dibahas sih. Iya. Panjang nanti. Panjang. Apa-apa. Gak apa-apa. Bareng Yara nih kita bakal ngobrolin profesi apa nih? Yang kayaknya tidak terlalu umum di Indonesia, ya nggak sih? Benar, Ya, kalau kan? tidak terlalu umum benar. Tidak terlalu umum. Karena sertifikasinya pun sejauh ini paling dekat adanya cuman di Singapura. Oh, Wow. gitu. Cool berarti nih Enggak profesinya. sih, enggak Keep it juga cool. sih. Ya, profesi ini adalah seorang profesional stage management. Betul, Betul, itu tapi cara menyebutnya. lebih sebenarnya Lebih tepatnya difokusin apa ya? lagi sih menjadi profesional scriptwriter khusus untuk host atau MC, dan di stage manajemennya pun dikerucutkan lagi fokusnya di MC crew. Oh, oke, jadi MC. Tuh panjang nih ceritanya kalau mau bahas tentang si profesi stage management ini karena banyak banget cabangnya sebenarnya. Mau tahu dong, tapi gimana tuh? Iya. ini aku cerita dulu sejarah Iya, panjangnya ya. benar-benar. Mungkin Apa? Karena nggak umum kan, jadi kita nggak tahu. jadi kalau teman-teman pernah dengernya kayak event organizer gitu atau IO Yeah. atau banyaknya wedding organizer gitu, IO dan WO. Nah, IO ini adalah payung besarnya. Dulu teman-teman stage management atau kalau sekarang gedenya disebutnya event management, bahkan udah melebar lagi. Stage management tuh dulu terkenalnya di teater. Oh, teater. Teatrikal, panggung. Jadi mereka adalah orang-orang yang selalu berbaju hitam-hitam di balik layar, baik itu mereka di backstage ataupun di kita bilangnya FOH, front of house gitu. Di FOH lu tahu depan. nggak? WFH gue taunya. Iya, mirip sih. Di depan panggung. Iya, Yang ada yang pakai mixer itu kan? Betul. Jadi pembagiannya adalah biasanya yang di FOH itu akan ada show director. Dia akan dibantu oleh tim-tim yang lain, ada lighting designer, ada music director, ada teman-teman dari visual juga atau multimedia gitu. Itu semua satu tim yang akan menjalankan dari depan. Nah, teman-teman yang di belakang ini stage crew itu semua mulai dari technician, talent sampai MC crew, yaitu profesi yang gua gelutin sekarang dari 2014. Oh. Udah 7, 8. Ayo, 8. betul. Luar biasa. Mantap. Jadi sama IO tuh beda ya ini? Beda. Beda. Jadi IO yang kemudian biasanya meng-hire atau mempekerjakan teman-teman stage management. Gitu. Jadi misalkan oke, kita hire tim stage management A gitu. Oh, jadi stage management tuh tim gitu ya? Satu tim. Satu tim. Lo nggak Bukan bisa sendiri. personal. Ya? Bukan. Oke. Jadi personalnya tuh yang satu-satu tadi itu ada stage crew, Stage crew. ada MC crew, ada stage manager, ada show director. Pokoknya semua yang cabang-cabang inilah yang kemudian menjadi satu tim disebutnya stage management gitu. Oke. Jadi ketika ada orang hire stage management, management itu satu tim tadi. Satu tim biasanya dilihat lagi kayak oke nih eventnya apa, komposisinya seberat apa,
untuk menjalankan keseluruhan rundown ini kira-kira kita butuh berapa orang nih gitu. Itu yang kemudian akan dihitung oleh show director. Gue mau jalaninnya gimana nih gitu. Gue butuh siapa aja nih buat support gue gitu. Kalau konser, benar, konser bahkan lebih gede lagi. Konser tuh harus ada floor director dan harus ada crowd control. Oh, crowd control yang gitu. kontrol para penonton. Iya, tapi bukan kayak dahsyat. Oh iya baru. gitu. Gue kebayanginnya kayak gitu sih. Kan konser nih. Itu konser kan? Iya, Mungkin skalanya aja yang beda. Betul. Gitu sih lu. Mereka tuh booming Apa loh sih? di Indonesia pada masanya ya kan, nomor 1. Bener. Cuman sayangnya memang stage management itu belum ada di Indonesia fokusnya. Jadi kalau sekarang kan kuliah juga udah ada jurusan MICE ya. MICE. Apa tuh? MICE itu kepanjangan dari, takutnya salah. Pokoknya Coba belakangnya tuh exhibition setahu aku. MICE. Kalau MICE doang? Bukan MICE. Meeting Incentive Convention Exhibition. Meeting Incentive Convention and Exhibition. itu. Kalau nggak salah ya. Ya, Iya. MICE. Iya. Kata Wikipedia gitu. Iya. Kalau nggak salah. jujur Lupa. Iya. Jujur nggak Kuliah mencari sudah tahu itu lama juga. soalnya Iya. kan. Nah itu kuliah baru-baru tuh. Nah di MICE itu nanti di bawahnya ada lagi yang ngambil jurusan khusus event untuk budgeting, terus untuk brand activation, sampai ada untuk multimedia Oh. gitu. Itu tapi baru sekarang. Kalau nggak salah 4 tahun ke belakang deh baru ada jurusan-jurusan baru 4 itu. Itu balik lagi ya kalau nggak salah. Iya. Kalau salah koreksi ya teman-teman. Iya. Teman-teman yang kuliah. Terutama di ngambilnya MICE Yang di bidangnya. di bidangnya gitu. Makanya sekarang udah banyak tuh kayak dari teman-teman itu yang internnya magangnya tuh kayak jadi LO di acara-acara bantuin untuk acara-acara LO tuh apa sih? yang Lupa besar. deh gue. Iya, LO tuh apa License ya? officer. License Oh, officer. dulu gue Iya. sering banget. Gue pernah soalnya Ini jadi LO kalau manggung. kayak ngebantuin kan. Bener. Sebenarnya kayak orang yang ngebantuin gitu. Benar, kan. jadi LO pun LO-nya dibagi-bagi sih ini ya, lagi. sini ya. Jadi ada kalau misalnya acaranya gede, misalkan bazar gitu, berarti mereka LO banyaknya LO tenan bazar, tenan, betul. iya. Ada LO narasumber dan biasanya yang paling menantang itu LO artis. Oh ya, artis. Menantang. Itu yang paling menantang. Iya sih, di pensi aja band pensi suka banyak gaya. Menantangnya kenapa? Wah, Banyak gaya. Salah satunya itu. enggak Salah satunya seperti saya. Enggak juga sih. Sebenarnya menurut gua band di pensi itu baik banget. Beda sama band kalau acara berbayar lainnya, baik korporat Kan gitu. belum terkenal, jadi baik. Yang terkenal pun kalau di pensi karena mereka melihatnya ini acara sekolah, ada pertimbangan lain. Lebih Lebih empati. fleksibel ya. Betul, biasanya tuh kru bandnya tuh jauh lebih ramah. Manajemennya pun juga lebih tolerir Nah, gitu. kalau ada error tuh masih anak-anak. Betul. Kalau ada yang tidak terpenuhi gitu. Betul, kalau ada yang tidak terpenuhi nggak mungkin tiba-tiba nggak batal manggung gitu. Pulang. Kayak gitu. Itu sih. Nah, di antara semua selusuk-selusuk itu, gue menemukanlah sebuah profesi yang gue akhirnya tahu, oh ini tuh namanya MC crew. Gitu. Gue baru dengar loh. Berarti itu ngurusin, tadi kan lo bikin skrip buat MC berarti. Nah, itu beda lagi. Jadi ini salah satu yang perlu ditegaskan berkali-kali bahwa MC crew tugasnya tidak membuat skrip. Oke. Skrip itu adalah tugas scriptwriter. Oh. Kalau MC crew-nya sanggup untuk bikin skrip, Boleh. berarti dia double bayaran gitu. Anda double berarti ya. Double, berarti dia Job double desk-nya job, double. betul. Sebenarnya makanya kita lagi mencoba juga menggalangkan ke teman-teman klien atau IO bahwa nggak bisa bikin skrip itu bukan tugas MC crew dari awal. Ini pun sudah dibahas juga oleh komunitas besar di stage management gitu. Yang senior-senior pun juga sudah bilang sama kita bahwa scriptwriter tuh punya lagi bidangnya dan scriptwriter pun banyak juga cabangnya. Oke. Jadi kalau scriptwriter sekarang ada, mungkin kalau scriptwriter kita mikirnya script film gitu. Iya.
Iya, scriptwriter tuh Ada ada banyak nih. banyak banget. Iya, makanya kan nggak tahu. Ada Wah, buat ya. Apa? Ada. kayak gini aja harusnya ada skripnya kalau kita mau ya podcasting. skrip. Benar, secara Oke. Iklan iklan tuh masuknya copywriting. Copywriter. Copywriting. Jadi iklan terus social media Oh. itu caption itu semuanya masuknya di copywriting. Oh, iya, Terus iya, iya. Oke. kalau film FTV itu masuknya ke Scriptwriting. scriptwriting Oh, gitu. Nah, bedanya itu. betul. Nah, kalau MC itu punya panduannya juga. MC itu panduannya ada 2 tipe, yaitu cue card dan script gitu. Nah, kayak di berita tuh kalau kita suka lihat yang baca Yang berita yang bergerak di teleprompter, nah itu tuh script sebenarnya. Makanya kenapa si scriptwriter-nya sudah menghitung tata bahasa, dia juga membiasakan apa yang si pembacanya akan baca, gaya bahasanya bagaimana, disesuaikan dan dihitung waktunya dengan durasi yang sudah disepakati Tentukan. gitu. Oke. Gitu. Kalau yang tadi soalnya cue card tuh yang ini yang dipegang. Cue card dan script dua-duanya kalau MC-nya offline itu akan megang Pegang. pasti. Oh. Lebih ke formatnya. Cue card tuh biasanya bullet point dan isinya tuh jauh lebih sederhana Oke. gitu. Misalkan kita cuman bilang MC membuka acara Sapa .2 A B C D E gitu. MC Indonesia Raya cuman gitu. Cara bawainnya ntar terserah MC-nya. Terserah MC-nya, Oke. improvisasi Oke. gitu. Nah, MC mengajak untuk semua meneriakan tagline apa gitu. Misalkan itu yang kita bilangnya cue card. Nah, kalau script tuh yang jauh lebih elaboratif. Dan itu yang gue gelutin, gue lebih fokus nulis skripnya. nulis skripnya. skripnya. Meskipun kalau cue card juga ya monggo-monggo aja. Cuman biasanya kalau cue card teman-teman IO udah sanggup Udah untuk ada ya? ngerjain sendiri gitu. Karena lebih sederhana ya tadi lo bilang. Betul. Oke. Minum dulu ya. Ya silakan. Terus kalau misalnya ada event, day to day work lu berarti itu nggak setiap hari kan? Kayak Betul. kalau ada event aja ya. Betul. Ini ya teman-teman freelance lainnya gitu. Jadi ini tuh hitungannya freelance ya. Kita bekerja project base. Project base, oke. Ya. Jadi event A kita datang biasanya H-1 atau hari H-nya, tergantung jadwal GR-nya dibikinnya sehari sebelum atau di hari yang sama gitu. Kembali ke beban dari eventnya. Jadi kalau scale eventnya adalah berat, biasanya tuh pasti ada GR H-1 gitu. Tapi kalau scale eventnya terbilang lebih sederhana, biasanya itu Hari yang sama. GR-nya di hari yang Hari yang sama. sama. Kayak acara presscon tuh scale eventnya tidak terlalu berat karena sebenarnya teman-teman dari PR sudah membuat panduan kan, dan teman-teman media pun sudah di guidance gitu untuk jadi cuman media datang, terus semua narasumber masuk, terus mereka akan mulai presscon gitu. Itu sederhana. Kalau yang ada launching heboh, kalau teman-teman lihat Banyak launching iPhone 14 kemarin atau Samsung bikin launching Fold sama Flip, itu ada stage manajemennya pasti, dan itu ada GR H-1-nya. Karena lebih Elaboratif lah. Berarti in general profesi ini tuh entertainment ya, lebih ke apa sih istilahnya ya? Bener sih. Industri entertainment. Hiburan. Industrinya sih entertainment sih. Entertainment ya. Meskipun sekarang sudah nggak bisa dibilang entertainment juga. Contoh kira-kira sekitar bulan lalu gue dikontak untuk bikin skrip MC acara G20 gitu. Yang apaan? G20 G20 di G20 adalah sebuah komunitas kelompok negara-negara G20. di mana Indonesia tahun ini menjadi presidensialnya. Jadi mereka hosting meetingnya. Mereka host meeting untuk beberapa kegiatan dan itu dibagi di 3 tahap, tergantung workshopnya masing-masing. Nah, kemarin tuh kerjasama sama industri Kementerian Investasi, terus gue bantuin bikin skripnya. Nah, skripnya itu nggak ada entertainmentnya sama sekali karena fokusnya justru kita ngebahas tentang isu-isu ekonomi, pendidikan, formal gitu. ya? Betul, lebih formal. Isunya lebih serius lah. Serius. Gitu. Jadi bisa ke banyak event ya, nggak harus
tadi hiburan doang ternyata. Benar. Tujuannya nggak cuma buat menghibur. Benar, gitu ya. benar. Eventnya variatif banget. Mau mulai dari, makanya eventnya tuh event pun juga macam-macam kan. Ada brand activation. Brand activation tuh seperti exhibition, Ya, pameran gitu. Brand activation Itu brand itu namanya activation. masuknya. Betul. Kalau kalian pernah ke mall-mall terus lihat ada satu booth apa lagi bikin, itu kita bilangnya brand activation. Oh, oke, Gitu. itu tuh brand activation. Oke. Betul. Nah, Terus terus kita bisa keren ya. Ini brand activation kalau Iya. kita bilang gitu. Gue sering lihat Sama tapi orangnya. nggak tahu Nggak itu. tahu namanya booth aja. Ini ada booth ini di Ada sini booth. gitu. itu tuh Sorry. terus nanti dari situ ada launching, ada press conference. Terus press conference pun ada variasinya lagi gitu. Press conference yang seperti apa gitu. Apakah press conference-nya yang melibatkan MC dengan runutan acara tertentu atau press conference yang itu yang beneran cuman dari contoh deh misalkan ini tanggal 17 Noah mau bikin konser gitu. Terus mereka mau bikin press con. Mungkin press con-nya jadinya cuman kayak oke, Noah plus manajemen promotornya, terus ya udah media Ya udah, silakan tanya, gitu, tanya jawab. Benar. Nah, tim dari promotor yang akan memandu biasanya kayak gitu, atau mereka yang handle sendiri kayak BCL waktu pas mau bikin konser di beberapa termasuk Marina Bay kemarin, gitu. Mereka ya udah gue cuman bayar MC aja deh gitu, sisanya kita jalanin sendiri gitu, atau pakai tim kita sendiri gitu. Makanya balik lagi ke skalanya. Dalam skala eventnya. Dan kebutuhan tentunya ya. Betul. Dan kalau gue pribadi, gue fokus script writing untuk event offline. Jadi script writing sendiri kan juga sebenarnya ada timnya kalau di TV gitu. Bahkan kalau di TV mereka jatuhnya kenapa tim? Karena mereka bangun flow dan story gitu untuk cerita kayak Opera Van Java gitu. Itu ada timnya sendiri di belakang. Tonight Show itu juga ada timnya sendiri yang nanti akan nge-brief talentnya gitu kayak kita nanti mau kayak gini ya, flow-nya akan dibikinnya kayak gini ya gitu. Gitu. Biar Kalau lo offline. Gue lebih banyaknya di offline. Kalaupun online di sekarang karena masuk pandemi ya, lagi banyak acara online. Online yang seperti itu bukan online, on air. Ya, exactly. On air sekarang online. Kayak live streaming tuh online ya jadinya. Bener, live streaming sekarang online. Kalau on air tuh apa? TV, di TV. Masuknya TV ya. Bener. Karena menggunakan gelombang ya makanya on air. Iya nggak sih? Nggak tahu gue kalau itu. Iya, takut salah. Tahu nggak lu Mbak? Jujur nggak tahu gue juga. Ya, gue sih sotoy aja. Sotoy raga ya, jangan didengar. Nggak apa-apa. Siapa tahu sotoy membawa berkah ya kan. Berkah sotoy. Atau bener nggak maksudnya gitu? Iya bener. Siapa tahu kan. Siapa tahu benar. Iya. Silakan di googling ya. Ya, lo kalau lagi tadi kan lo banyak banget tuh megang event. Pernah ada yang itu nggak sih kayak nggak sesuai rencana tuh pernah? Wah, itu sih selalu. Selalu malah. Iya, event Selalu. Iya. Gimana tuh kalau? Pokoknya kalau di kita teman-teman tuh suka bilang kayak gini kayak kalau event tuh bisa nggak sih baik-baik aja gitu, nggak usah ada drama tuh bisa nggak sih gitu. Nggak bisa karena selalu akan ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi, baik Contohnya itu human error maupun technical problem gitu. Contoh kita udah GR bagus-bagus rapi-rapi kayak kemarin kita megang acara TAA AJI. Apa itu? TAA AJI itu Kita adalah nggak apa-apa itu adalah acara tahunan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia gitu. Jadi itu awarding untuk seluruh asuransi yang ada di Indonesia. Nah, kita udah GR rapi, bagus, wah keren gitu. Aman lah ya GR-nya. Aman banget GR-nya. gitu. Keren banget lah kita ngerasa pede gitu. Giliran pas jalan ada aja pasti ceritanya. Mulai Harus dan ada ya? gitu karena di salah satu rangkaian acaranya tuh ada toast gitu ya. Sesederhana yang bawa toast terpeleset sehingga minumannya jatuh membasahi panggung. Gitu. Sedangkan panggung itu kan isinya performance semua, dari mulai penari, penyanyi semua akan tampil di situ.
ya kan mau nggak mau Harus dibersihin dibersihin ya, dulu, jadi dipel dulu diakalin deh dong. tuh foto dengan 70 orang lebih di atas panggung, di belakang ada aja yang ngepel gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang wah ini pekerjaannya keren sekali, hey tunggu dulu Kisanak gitu. Banyak sekali ceritanya gitu. Karena emang nggak bisa terprediksi ya. Betul. Yang jatuh gimana mau di ntar Jadi kamu benar. case jatuh ya. Betul. Gitu. Dan Wow. sebenarnya human error tuh yang lumayan bisa diminimalisir sih. Oh, itu paling Yang bisa sulit diminimalisir. tuh yang technical justru. Gimana tuh Contoh technical error? tiba-tiba LED mati. Iya. Nggak tahu Wah. kenapa pokoknya mati. Iya, di tengah acara. Oh. Dan acaranya kan pasti banyak menggunakan LED kan. Iya. Baik itu presentasi, baik itu wording gitu. Pasti banyak menggunakan LED. Ya. Kalau itu mati kan mau nggak mau udah dong heboh deh itu semua. Ah. Nah kita yang di belakang panggung Harus gimana? ya nunggu aja. Biasanya yang rame langsung yang di FOH tuh kayak itu kenapa mati gitu. Karena dia Udah ngeliat ada yang kan. handle ya? di Iya depan. gitu, dan itu sudah ada timnya sendiri. Biasanya dari vendor dan dari tim multimedia udah langsung ngecek tuh gitu. Oh, Isunya udah ada di mana. bersiap ya? Betul. Jadi memang antisipasi. Jadi emang kolaborasinya banyak banget sih. Kolaborasi dan komunikasi dalam satu event itu banyak sekali. Mulai dari klien ke IO, dari IO ke tim show management. Tim show management bekerja sama juga dengan operator dan vendor sebagai tim produksi gitu. Itu satu kesatuan. Belum lagi kalau kita mesti koordinasi juga dengan IO yang di floor, handling di floor. Contoh Di floor tuh gimana maksudnya? misalkan ini adalah acara wording gitu ya. Nah, teman-teman di floor ini megang area depan mulai dari registrasi, Oh, cek antigen, oke. makanan Iya, Itu gitu. tuh. Nah, kita nggak bisa mulai tanpa kita tahu kondisi di depan kayak Kayak apa gimana. gitu. Dan teman-teman yang di depan pun nggak bisa sembarangan masukin orang kalau di dalam kita nggak bilang udah ready kan. Oh iya. Jadi memang Komunikasi. dan kolaborasi. Wow. Itu rame banget kalian. Enggak, gua penasaran. Kan ya kalian pasti pakai apa sih? Yang sering ada di kuping itu. Pakai headset. Oh, iya. Kayak itu kan. Orang cool yang pakai headset gitu. Orang-orang sibuk yang pakai Cool sih enggak sih, pusing iya ya kan. sibuk gitu kan. Tiap di Instagram lu pasti pakai headset. Oh iya, jadi biasanya kalau teman-teman IO tuh pada makainya HT dengan jalur biasa kita suka pakai kalau event gitu biasa. Nah kalau yang tim show management kita biasanya pakai namanya eartag yang nggak ada kabel atau clearcom. Clearcom tuh yang ada kabelnya. Biasanya teman-teman TV tuh banyaknya pakainya clearcom gitu. Kalau event baru-baru ini mulai banyak yang pakai eartag. Eartag ya. Itu lu ketika komunikasi kan kedengaran semua orang. Itu nggak pernah salah tuh komunikasikan atau tiba-tiba ini bukan kerjaan lu tapi dia ngerjain. Nah, Kalau dia. Balik lagi sih karena tim ya, jadi kita saling mengingatkan gitu. Jadi misalkan kayak dibiasain nih kayak oke, abis ini tuh awarding ini ya plakatnya udah siap belum gitu. Terus misalkan iya dipastiin dulu, terus nanti yang depan oke ini berapa pemenang ya gitu, pastiin 12 pemenang. Oke, VIP-nya berapa yang naik? 4 gitu. Nah itu tuh semua pasti kita obrolin ketika ini lagi berjalan untuk sequence berikutnya gitu. Walaupun itu kayak udah ketika JR tuh udah lo omongin, tapi ketika aktivitasnya bakal dilakukan. Benar, lagi, ya. benar. Oke. Karena pasti mau nggak mau entah kenapa ada aja yang lupa gitu. Gak bisa gini asumsi dia inget kok gitu. Bisa ya. Oh, itu kayak paling bahaya Iya, kayak gitu. bener banget. Dan di belakang justru makanya kenapa kalau kita tuh sama tim belakang panggung tuh paling komunikasinya yang paling sering gitu. Karena kita yang mesti mastiin kan. Contoh sesederhana kayak kita mesti menyiapkan 32 pemenang beserta pendampingnya yang notabene semuanya CEO levelnya gitu. Oke, ya. Kan nggak mungkin diburu-buru hus gitu nggak kan. boleh Iya. ya, Sedangkan membatasi. lagi saat itu semua orang sibuk memasukkan mereka ke atas panggung dengan ada prosesi, harus ada yang menyiapkan toast untuk sekian banyak orang gitu. Itu sesederhana ngingetin aja. Ini toastnya udah ready belum? Yang nyiapin gelas toastnya siapa? Itu kayak gitu. Kalau ternyata kita lihat semua udah pada ribet dan ternyata nggak ada yang bergerak, ya nggak apa kita aja yang Kita bergerak aja. meskipun itu bukan job desk kita gitu. Inisiatif aja ya. Betul. Tapi gue mau tanya lagi ya masalah tadi kan lu kerjanya berarti tim gitu kan. Nah biasanya nih misalnya kayak gue misal punya acara, biasanya nyari orang-orang kayak lu gitu, profesi
apa tadi nih profesinya? Stage Gua lupa. management, Stage nyari management. timnya. Nah itu biasanya kita harus nyari kemana? Sebenarnya sih di Instagram juga udah banyak Oh. sih, karena sekarang udah banyak ya ya. sekarang ya, banyak. karena hampir dari kita semua promonya adalah di Instagram. Jadi kalau orang nanya kayak, sorry CV-nya mana? Instagram. Foto profile Iya gitu, gitu. Ya. Portfolio Udah ada aja. event Portfolionya A, B, C, D, aja. iya gitu. Udah pernah. Biasanya yang kebanyakan minta CV detail tuh event-event internasional skalanya gitu, atau event pemerintahan. Oh iya. Gitu, itu biasanya yang kita diminta CV karena mereka juga butuh data detail kan. Oh Gitu. nggak bisa Instagram doang ya? Iya betul. Nah itu sebenarnya sudah banyak, atau dari mulut ke mulut atau dari omongan gitu. Kayak gue ini kan scriptwriter mandiri ya. Gue tidak tergabung. Maksudnya gue tidak. Mandiri. Tuh mandiri Iya. tuh sendiri Nggak ada yang bantuin. Maksudnya gue bukan perusahaan mandiri. Gue tidak tergabung di komunitas atau tim atau company apapun gitu. Sedangkan ada nih senior gue yang juga keren banget. Dia tuh udah punya company dan dia sudah menggeluti scriptwriting tuh sudah dari lama banget gitu. Tapi memang company-nya dia itu nggak cuma scriptwriting untuk acara offline atau off air saja, tetapi semua dari film, FTV, sampai copywriting seperti buat iklan kayak gitu-gitu tuh, storyboard itu dia yang ngembangin gitu. Nah, kalau gue tuh memang jatuhnya ya individual sendirian saja gitu. Freelance gitu modelnya. Berarti bisa juga ternyata kayak lu bikin perusahaan emang yang khusus di profesi ini ya, Bisa. Dengan profesi-profesi yang lain gitu kan, kayak jadi satu. Jadi ketika nanti ada misalnya perusahaan atau klien yang mau, sekalian nih gue punya timnya gitu ya. Bener, jadi bisa dikembangin kayak misalkan kan perusahaan sekarang udah banyak yang punya tim sosmed ya. Biasanya. Gitu. Kayaknya iya sih, bukan biasanya emang sekarang zaman sekarang. Karena Perusahaan saya nggak punya tapi. aduh, wah, Punya, Siapa? Saya. nggak tahu. saya doakan ada ya. Terus tim sosmed ini mungkin mereka terbatas karena mereka ngerjain beberapa pekerjaan yang lain. Karena banyak juga perusahaan yang kayak yaudah deh kerjaan dia sebenarnya A, tapi dia ditarik karena bisa membantu di sosial media gitu. Iya. Sama-sama korkom gitu misalkan. Itu gitu. maksudnya dia tadi. Iya. Jangan ngaku makanya kalau bisa Ini lagi ngedit berusaha video. memperhalus loh. Gitu. Oke. Nah dari situ mereka biasanya akan nyari tuh kayak ada nggak ya scriptwriter yang bisa bantuin kita untuk bikin storyboard gitu. Misalkan mereka mau bikin videonya timelinenya seperti ini. Oke, temanya apa? Misalkan saya balik lagi deh asuransi gitu ya. Asuransi mereka mau bikin tema tentang literasi digital, literasi keuangan, sama pengen satu lagi tentang pentingnya proteksi kesehatan gitu. Nah mau dibagi jadi 3 bulan nih. Nah per minggu temanya A, B, C. Nah itu bisa tuh sebenarnya mereka kontak teman-teman scriptwriter untuk bantuin dong bikin kita konsepnya. Kita pengen bikin video reels durasi 1 menit, bikinin storyboardnya setiap minggu gitu. Oh iya. Sedetail itu ya, dan Iya, nggak sebenarnya bisa kayak langsung bikin nggak bisa video. langsung aja kayak kita ya, udah upload aja. Nggak apa-apa, ntar kita belajar abisin aja, offline aja offline. Nah kalau tadi let's say kalau yang individual konsultan atau freelance kan biasanya berdasarkan project aja gitu kan. Tapi kalau kita berkaca kepada ya dalam suatu perusahaan deh dengan profesi stage management ini, biasanya mulai karirnya gitu kan dari bawah sampai yang paling atas tuh petnya gimana sih? Oke, sebenarnya teman-teman stage crew itu banyaknya kalau nggak mereka dari TV kemudian freelance atau anak-anak crew band. Oke. Gitu. Gue bukan kru band. Bukan kru, lu yang main band ya. Jadi sebenarnya teman-teman yang bergelut di atau teman-teman yang tadinya stage crew juga tapi di teater gitu, kemudian berkembang, atau bahkan ada juga yang backgroundnya adalah pelaku entertainment itu sendiri. Contoh dia adalah penari tadinya gitu, terus kemudian dia berkembang jadi pegang talent di stage gitu, jadi handle talent, terus udah gitu dari situ berkembang lagi. Semuanya tuh serba otodidak karena ya itu tadi sebenarnya lebih karena tidak ada wadah untuk memulainya gitu. Kalau
mau jadi jurnalistik ya udah silahkan masuk Kayak komunikasi udah gitu jelas ya. Iya gitu. Mau kerja di radio atau di TV ya udah teman-teman bisa masuk broadcast gitu. Waktu kan semuanya sebenarnya udah ada patternnya gitu. Nah teman-teman mau jadi show management ya jadi tukang panggung. Kasarnya gitu dari awalnya ya. Iya. Banyak banget kalau dengar cerita dulu teman-teman, ada yang bahkan mulainya tuh beneran dari gulung kabel. Dia tidak boleh megang apapun meskipun dia bisa untuk boleh, megang ampli, dia beneran nggak boleh satu tim tugas lo cuman handling kabel gitu. Sedetil itu gitu. Dan buat teman-teman yang sebenarnya pengen jadi show management, bisa mulai dengan masuk lewat IO atau networking sih kayaknya yang paling cepat. Atau iya kayak misalnya dia kayak sekarang kan gitu. kita misalnya kita display Yara gitu kan ya freelance, sedangkan kayak gue mau ikutan nama Yara kayak gitu. Misalnya ketika lu project ajak gue dong kayak gitu. Iya kayak gitu. Misal ajak-ajak pun itu sebenarnya jadi gini, show management itu sebenarnya dunia yang sangat sempit untuk saat ini di Indonesia gitu. Semua pasti kenal semua. Gitu. Orangnya itu aja. Orangnya itu aja. Nggak komunitas juga sih, cuman karena pekerjaannya satu tidak umum. Terus yang kedua teman-temannya juga banyak yang lompatan dari berbagai bidang yang kemudian menggeluti bidang ini. Jadi memang ya udah kita saling kenal satu sama lain dan benar orangnya jadi itu aja muternya gitu. Dan ketika kita mau mengajak orang baru, selain maksudnya dia kalau punya kemampuan atau kapabilitas itu di luar cerita, tapi balik lagi dia cocok nggak sama tim. Gitu. Benar, karena seperti tadi dibilang bahwa pekerjaan ini itu komunikasi sama kolaborasi. Mau dia sebagus apapun, tapi kalau dia nggak bisa klik sama tim, nggak bisa kerja dalam tim, ya udah gitu. Kurang cocok susah lah ya. Susah gitu, karena ya nggak bisa bergerak sendiri kan. Gitu. Tadi lu bilang di Indonesia nih wadahnya kurang. Ya. Tapi kalau di luar enggak? Gitu. Di luar negeri enggak. Di luar negeri tuh ada. Bahkan kayak kita mau jadi sound engineering pun itu ada course-nya, ada sertifikasinya, karena kalau wadah di Indonesia dan Ya. tidak di Indonesia. kalau di luar negeri tuh kayak udah ada wadahnya, mereka udah ada course-nya. Dan kalau di luar negeri kan kalau kita mau kerja apa, kita tuh mesti ngambil kayak sertifikasi. License ya? Ya, license, bener. Yang kita bayar berapa, terus kita ngambil tes, terus nanti keluar, baru kita boleh kerja sebagai itu, gitu. Kalau di Indonesia kan belum ada. Gue gak punya license lagi untuk pekerjaan sekarang. Banyak banget. Jadi gue tuh baru ngeh ini gara-gara gue ngobrol sama orang pajak. Jadi ketika gue menjelaskan pekerjaan gue apa, mereka tidak tahu harus menempatkan gue untuk bayar pajaknya sebagai apa. Luar gitu. biasa, Yara loh, freelance yang patut pajak. Ya, Harus bayar. Terima kasih. Lapornya sendiri gitu. Para waktu freelance ya. Terus gue ngomong ke diri gue sendiri. Aduh. Lapornya sendiri. Ya tanggung jawab masing-masing ya teman-teman gitu. Gitu. Jadi dari situ karena gue baca kayak dancer, profesional dancer ada. Guru tari ada, guru senam, olahraga, yoga gitu semua ada. Tapi pas gue jelasin pekerjaan gue, mereka sendiri aja bingung mau naruh gue di mana gitu. Dari situlah gue jadi mencari tahu gitu. Terus Gak usah bayar mbak. pengennya sih gitu kayak boleh nggak gitu, pendapatan saya juga gitu. Boleh ya. Kayak terus di Singapura itu baru ada sertifikasi, itu pun kayaknya terbatas. Jadi kayak cuman buat beberapa lini saja gitu. Nggak semua lini. Ketika ambil sertifikasi pun itu dilihat kayak experience juga, atau sebenarnya ya orang dari mana aja boleh ambil sertifikasi? Harus ngambil course-nya. Short course. Jadi course ya dulu baru dapat sertifikat. betul. Ya sama lah kayak di Indonesia ya kan, kalau mau dapat sertifikat workshop dulu, seminar dulu gitu. Itu di Singapura semua. Paling dekat. Harus startnya ke sana. Iya, kalau mau punya, cuman di Indonesia pada dasarnya sebenarnya kalau mau memulai pekerjaan ini tidak perlu itu. Iya. Ini buat teman-teman anak band nih yang terbiasa ngoprek alat band dan segala teknisinya, apalagi misalnya nggak cuman gitar doang gitu. Itu bisa sebenarnya memulai dari situ. Kita bilangnya kru teknis. Bisa gitu, kayak
mau dong nyoba, ya udah kita coba. Nanti dari handling teknis kita lihat nih bisa nggak handle yang lain gitu. Pelan-pelan dikasihlah coba job desk yang lain. Kayak gitu sih. Tadi balik ke sertifikasi. Karena kan lu pribadi kan ngambil sertifikasi itu. Enggak dong. Oh enggak. Enggak. Karena ya maaf ya. Jadi balik lagi karena di Indonesia sertifikasi itu tidak dipakai. Iya. Gitu. Sebenarnya itu pertanyaan gue selanjutnya. Iya, Tapi ya udah tidak gitu dipakai. aja. Oke. Tapi itu bakal kepake kalau lu di negara itu. Satu, atau itu akan kepake kalau lo megang acaranya internasional dan lo maju sendiri. Buat Kalau teman-teman sendiri. show director, sebenarnya sertifikat itu perlu untuk show directornya ya. Karena untuk event apapun yang dilihat tuh show directornya. Show director tuh apa? Paling Atasnya. tingginya? Iya. Leader lo. Kalau di kepanitiaan dia ketua panitia lah Ketua gitu. panitia. Kayak gitu. Dia Jadi paling yang dilihat tinggi. dia ya. Dianya yang dilihat gitu. Nanti dia yang kemudian akan bawa nih, ini tim Timnya. gua gitu. Jadi Udah percaya, ya udah sama dianya aja. Ya. Tapi sertifikasi tuh kalau skala internasional, kalau di luar internasional experience sih. Event apa aja yang udah pernah lo pegang gitu. kalau di Indonesia masih cukup itu aja. Itu gitu aja kan. udah cukup. Sangat cukup gitu kan. Betul. Lagi banyak kenalan tadi lu bilang ya kan. Iya, Ha, network tuh ngaruh banget gitu. Sesederhana ada temen kru yang terjun gara-gara temen nongkrong main gitar bareng satu komplek Oh. gitu. Kayak lo kerja apa sih gini? Ajak gue dong gitu. Ya udah. kayak gitu. Awalnya Deket-deket. gitu, cuman iniin teknis band apa gitu. Dibayar 200.000 sekali event gitu. Ya udahlah ya, anggap aja uang ongkos sama uang belajar gitu kan. Ya dari situlah pelan-pelan akhirnya Menggeluti. yang paling penting sebenarnya untuk kalau mau menggeluti dunia ini adalah observasi sih. Kita tuh harus pintar observe gitu. Jadi jangan nunggu disuruh. Oh. Inisiatifnya juga harus Itu tinggi ya. gitu. Kayak oke, gue liat oh ini begini kayak gitu. Oke, gue bisa bantu apa gitu. Dan jangan malu untuk kayak Mbak, gue bisa bantu apa, Mas, gue bisa bantu apa gitu. Emang karena di situ juga kalau yang baru-baru ya emang tempat belajar gitu kan jadinya gitu. Oke. Nah, lu udah 8 tahun kan bergelut di tadi kan 8 tahun Iya. bergelut. Iya. Bener. Ingat nggak lu udah berapa event? Berapa Banyak. banyak itu? Ya Allah, banyak Ribuan? banget kayaknya. Lebih. Nggak tahu sih, nggak pernah dihitung. Nah itu. Lupa. Ya udah enggak apa-apa sabar. Berarti banyak. 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 Tapi banyak juga yang jauh lebih banyak daripada gua gitu. Dengan durasi yang sama gitu. Jam terbang maksudnya. Jam terbangnya, iya, jam lebih. terbangnya lebih banyak. Menurut lo gimana caranya menilai suatu event itu berhasil apa enggak? Client satisfaction sih, balik Oh, lagi gitu. Kalau klien puas, berarti ya udah. Iya gitu. Meskipun menurut kita, Di lapangannya tuh kayak tadi banyak. iya banyak. gitu, kayak kita menurut kita berantakan gitu, kayak kenapa sih tadi begini, kenapa sih tadi begitu gitu. Atau tapi ternyata kliennya bilang wah keren banget, tadi bagus banget, kita Bagus, happy bagus, gitu. ya, Ya gitu. udah kita Ya sih, udah. oke, berarti kalau bagus ya guys. nggak gitu. masalah Nggak gitu masalah ya, gitu. oke. Semua Iya balik sih. lagi ke client satisfaction sih. Tapi On service. pernah juga pengalaman yang klien tidak satisfaction, tidak satisfy. Ada Malah ya. ada. Dan itu Tapi bukan lebih karena isu-isu di luar, bukan tim show manajemennya gitu. Kayak misalkan technical problem. Ada technical problem. Ya, kayak gitu. Sesederhana tidak bermaksud mengecilkan klien-klien ya. Ini general aja. Budget itu matters gitu. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya lebih baik jangan dipotong gitu. Kayak misalkan kalau lo mau bikin acara skala besar, panggung besar, invest tuh di genset tuh perlu gitu. Dan genset pun juga ada jam kerjanya kan gitu. Jadi bukan berarti kalau gue kan udah bayar genset, gue bisa pakai full dong 24 jam gitu. Tentu tidak gitu kan. Jadi mati deh. ada pertimbangan-pertimbangan gitu kayak oke, gue mau bikin acara kayak Apple, gue pengen bikin presentasi harus detail. Oke, berarti LED-nya nggak bisa pakai yang LED P besar gitu, kita pakainya harus P2 minimal, ada standarnya gitu. Ada standarnya untuk hasilnya tuh resolusinya jauh lebih jelas dan lebih bagus gitu. Nah hal-hal kayak gitu sih, kayak misalnya dia bilang kayak
yaudah deh gue pakai dari hotel aja gitu. Terus nanti mic-nya juga. Terus nanti kalau mic-nya bermasalah atau bilang, oh ternyata suaranya mendem gitu. Ya kan sudah Yang penting kita kayak udah ngasih saran gitu kan. Kita udah ngasih tahu gitu. Jadi biasanya kalau inilah tugas dari tim IO dan tim produksi untuk menyampaikan ini ke klien sebenarnya dari awal. Kayak technical production bilang nih, kalau kliennya maunya begini, nggak bisa nih kita cuman pakai proyektor gitu. Gue saranin gini deh, lo pakai LED tapi lo kurangin lighting A misalkan, atau lo pengen hasilnya bagus, oke, lightingnya banyakin, tapi lo nggak perlu banyak-banyak di sini gitu. Jadi sebenarnya selalu ada kompromi sih. Ada solusi. Ada solusi gitu. Untuk mau kayak gini, better kayak gini. Untuk menekan budget bukan? Bener. Itu kalau isu teknikal. Tapi ada juga klien yang tidak puas karena talentnya. Misalkan tidak puas dengan kinerja MC-nya, tidak puas dengan tidak puas dengan penyanyinya atau guest star-nya atau narasumbernya yang kayak gitu-gitu. Udah star gitu ya, tapi kurang star gitu. Tapi itu mereka ngerti ya, maksudnya kesalahannya bukan di state management atau di IO-nya. Mereka paham benar gitu paham. Ya. Jadi nggak impact ke tentunya pendapatan kalian semua. Tapi kalau ngomongin pendapatan, bukan, gue belum nanya itu. Lebih ke di industri ini, maksudnya itu kan kayak event itu kan project gitu kan, project selesai. Nah biasanya kan setiap event atau setiap project itu ada kayak ada budget ya kan. Nah kalian tuh biasanya, nggak tahu sih gue, kalian nanya kayak percentage apa sih namanya dari ya budget. Harganya percentage dari budget atau sebenarnya kayak ada standarnya? Kalau IO iya. Kalau IO kan mereka pakai margin kan. Oke. Gitu. Oh itu IO, khusus IO. Jadi ada fee manajemennya gitu. Jadi kayak misalnya klien budgetnya saya katakan 1M gitu. Nah IO tuh punya persentase margin. Handling manajemen fee gue sebagai IO itu 10% ya dari 1M. Jadi kebanyakan IO adalah berapa persen dari total budget. Gitu. Itu IO. Nah, IO kemudian yang meng-hire tim show management dengan budget yang sudah mereka punya gitu. Jadi biasa itu nego ulang kayak gue punya budget sekian nih, eventnya kayak gini, kayak nggak bisa nih tambahin ya karena gue butuh sekian orang gitu. Oke. Biasanya gitu. Terjawab. Nah, event apa yang paling berkesan buat lo? Berkesan ya, baik. Atau semua sama aja? Atau sama aja, atau yang paling pengalaman lo deh yang paling stres kah, yang paling gampang kah, yang paling menyenangkan kah? Buat gue semua event selalu ada cerita dinamika beda-beda. Ya karena tadi ya kan selalu ada aja. Iya gitu, selalu ada aja gitu. Jadi tapi ada event-event yang gue suka, event-event yang menyenangkan, yang menyenangkan. Entertain itu tadi yang di industri entertain. Enggak juga sih, justru event-event yang kalau kita bilangnya sederhana gitu. Kayak gimana? Kayak launch, misalkan kita mau press con-nya Disney untuk tour gitu. Tetap butuh show management tapi nggak banyak. Terus acaranya simple. Lebih banyak ngobrol-ngobrol sama pembicara gitu. Jadi itu acara santai tuh, kayak datang hari H, materinya nggak ribet. Biasanya udah dari PR kan soalnya gitu. Nah terus dari situ jalan acara, sore udah pulang gitu. Itu paling menyenangkan. Event paling menyenangkan tuh kayak gitu. Paling santai gitu. Gak terlalu pressure. Kalau dulu sih waktu awal-awal terjun event, excitementnya banyak ya. Kayak wah ketemu band-band yang biasanya mah dulu nontonnya mesti rebutan ya? Kan gitu. Sekarang jadi nontonnya dari samping panggung gitu. Nggak depan panggung juga sih, samping panggung atau dari belakang panggung gitu. Kayak gitu. Nggak nyangka bisa ngelihat atau ngedenger langsung atau bahkan ngobrol langsung dengan talent-talent itu. Oh iya, gue sering lihat foto-fotonya sih. Oh iya. Tapi kalau lu ngefans gitu kan. Wah, ini nih yang sulit. Misalnya kalau lu ada tamu, terus lu ngefans, lu harus tahan diri juga kan, lu nggak iya bisa. Dong, nggak mungkin kecimpringan juga gitu kan, gitu. Tapi biasanya bilang kayak, misalnya, gue tuh ngefans banget sama Padi, sama Naif, Noah, apalagi gitu. Terus itu tuh biasanya kalau
ada salah satu dari mereka, gue bilang gue mau foto dong gitu. Tapi biasanya itu terjadi sekali, abis itu udah kalau gue ketemu sama mereka lagi ya udah biasa aja gitu. Pertama kali. Iya gitu, nggak mungkin setiap event. Foto-foto. Iya gitu. Waktu itu pernah dalam 1 bulan gue tuh Malik sama Kak Hitna berkali-kali gitu. Ya kan nggak mungkin foto-foto terus gitu sama mereka gitu kan. Cukup sekali aja. Cukup pamernya gue pernah ketemu ini cukup sekali. Iya cukup sekali aja, cukup sekali aja untuk masuk ke Instagram. Oh lagi ngerjain ini nih gitu. Buat itu lagi portfolio ya. Portfolio tetap balik lagi. Seru juga. Ketemu artis. Ketemu artis, ketemu Jokowi. Oh itu the best sih. Ketemu Jokowi itu the best. Apa rasanya ketemu Jokowi? Ketemu Presiden Jokowi pas udah presiden kan? Udah presiden. Ketemunya 2 kali. Yang pertama pas lagi megang Gias waktu itu karena kunjungan presiden. Sama yang kedua adalah lucunya di acara alumninya UGM Kagama. Jadi alumni UGM kan gede banget. Nah itu tuh semua tuh menteri-menteri, Ganjar Pranowo, Pak Jokowi sendiri datang gitu. Itu juga salah satu momen yang menyenangkan, meskipun nggak sebelahan salaman atau gimana, cuman bisa ngelihat sisi beliau bukan sebagai presiden tapi sebagai alumnus gitu. Ya. Nah itu sih something yang different lah, beda banget gitu kan. Gue ngeliat langsung aja belum pernah. Gitu. Atau bisa punya waktu ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang inspiratif banget, Andi F. Noya, kayak gitu. Terus ada Pak Henry Caniago, terus udah gitu banyak deh Kanana, Najwa Shihab gitu. Iya. Lu inilah sempatkan waktu ya saya ketemu orang-orang ini. Kalau sama mereka sih maju. Ya, saya ini gitu. Saya suka sekali konsep ini gitu. Harus duluan lah. Iya. Kalau sama band nggak apa-apa, diem-diem aja gitu. Kalau ada kesempatan foto, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Ntar juga ketemu lagi kan, banyak eventnya. Bener. Tapi kalau narasumber hajar maju terus. Oh gitu, malah lebih kenal narasumber ya? Iya, malah lebih suka gitu deh. Karena inspiratif gitu kan mereka. Kita lebih mengagumi lah. Bener. Oh gitu. Lebih mengagumi ke situ ya? Atau itu karena lo adalah seorang researcher? Oh iya. Lo kan researcher juga kan? Bener. Jadi lu lagi mikir itu double job. Jadi gue bener sih. Gue double job gitu. Gue juga peneliti. Berarti sekarang juga masih jalan kan? Masih. Iya udah sebenarnya peneliti kan? Bener. Jadi gue justru sebenarnya event dulu baru jadi peneliti. Jadi terjun event pertama kali itu. Oh event dulu. Jadi gue lulus S1 nyari kerja kan. Pas nyari kerja tuh gue sebenarnya sekalian daftar S2 waktu itu. Karena gue memang pengen langsung S2. Pas lagi tes, sambil nunggu tes nyari kerja, ditawarin sama temen gue, dia yang lagi nyari buat bantuin PRJ. Gue pikir ya udahlah sebulan daripada nganggur, bantuin PRJ sambil nunggu hasil S2. Pas gue interview, bos IO-nya ternyata menawarkan gue untuk jadi AE waktu itu. Mau nggak nyoba jadi account eksekutif in-house? In-house gabung sama kantor sekalian belajar. Nah dari situlah gue jadi mengenal dunia event, jadi mengenal show management gitu. Belajar otodidak, bikin rundown dari kan senior ngasih tahu nih rundown gitu. Dari situ gue baca sendiri, gue pelajarin sendiri, gue coba bikin lagi gitu untuk event-event berikutnya gitu. Dari situ pas gue tidak lanjut di IO karena gue pengen fokus sambil sekolah, agak susah kan ya sekolah nyambi kantornya jadwalnya juga harus datang terus gitu. Jadi gue memilih untuk ya udah gue ngambil sekolahnya aja gitu. Nah dari situ mulai nyicil freelance tuh, dari freelance logistik yang jadi LO gitu. Tapi bener-bener terbatas semampunya aja gitu, waktunya gitu. Bener, sayang soalnya beasiswa kan, nggak boleh gagal. Kalau gagal bayar, kan kita anaknya menolak bayar kan gitu. Terus gue suka lupa. Iya. Tes sekolah. Oke. Nah terus 2013 akhir
udah selesai kan tuh, udah mau selesai, udah tinggal tesis segala macam sidang, diajakin lah sama senior gue kayak bantuin yuk, mau nggak megang JKT48 pada saat itu di FX. Kan punya teaternya tuh, iya diajakin karena kan pasti cewek-cewek kan butuhnya. Nah dari situ dia ngajakin lagi, yuk ikut lagi yuk, bantuin gue event lain gitu. Event lain, lo pernah bikin cue card nggak gitu? Pernah sih waktu di IO gitu. Ya udah lo coba bikin. Ya udah dari situ gue belajar sendiri, bikin sendiri gitu. Karena 2014 udah selesai lulus baru gue dapat tawaran jadi peneliti lapangan gitu. Itu apa ya lo? Peneliti lapangan tuh. Peneliti lapangan. Iya, jadi ini lapangan bola. Ini rumputnya. Oh, bukan itu kan, bukan. Sintetis atau bukan. Jadi peneliti itu kan ada kuantitatif, ada kualitatif gitu. Nah, gue fokusnya di kualitatif. Jadi ada salah satu metode yang dikembangkan yaitu immersion atau imersif. Gue masuk salah satu konsultan namanya Empatika. Di Empatika ini kita menggunakan metode itu untuk melakukan penelitian gitu. Jadi dari 2014 gue gabung sama mereka, masih sampai sekarang. Kita neliti apa aja, nelitinya banyak banget. Mulai dari isu-isu sosial, finance, general ya maksudnya berbeda sama spesifik sih. Nggak berbeda sama role lu yang stage management itu ya? Beda banget. Jadi kalau yang satu karena imersi ini adalah salah satu metodenya tuh kita harus tinggal di desa antah berantah ya selama 5 hari 5 malam dan kita harus hidup seperti dia. Jadi kalau orang itu tidak makan, kita tidak makan. Harus ngikutin. Exactly gitu. Jadi kalau dia makannya hanya nasi dan sayur daun kelor setiap hari, ya kita makan deh tuh nasi dan gitu. Jadi gue melihat dua dunia yang berbeda, dunia hura-hura dan foya-foya dan dunia yang satu lagi gitu. Suffer. Nah mungkin karena gue suka riset dan gue suka baca, gue jadi suka script writing karena script writing itu menurut gue riset dan baca. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen menggeluti bidang ini, buat gue kuncinya adalah baca dan paksa terus untuk menulis gitu. Harus menulis ya. Apa yang udah baca lu kayak lu simpulin, lu tulis gitu, pendapat gitu. lu tulis gitu ya. Jadi kadang-kadang ada klien yang cuman ngasih kayak gini, oke, gue mau bikin acara nih, gue mau launching gitu, atau gue mau bikin acara wording, gue cuman dapet itu aja. Gue akan gitu cari Instagramnya gitu. Gue akan cari misalkan, oke, nih Instagramnya acaranya si A, gue akan cari si A. Gue akan pelajarin tuh dia punya program baru apa, baru bikin acara apa, tagline-nya mereka apa. Itu yang gue kembangin di flow MC, nanti tektokannya akan ngomonginnya gimana gitu. Research ininya ya, kayak nge-test tamunya. Bener gitu. Jadi gue pengen ngomongin apa nih, gue pengen ngangkat apa nih, kayak misalnya kayak kemarin gitu, G20 lagi mau bahas tentang green energy gitu. Ya udah gue akan baca jurnal-jurnal tentang green energy gitu. Kayak gitu. Tapi nggak harus yang serius ya, teman-teman. Kalau mau fokusnya copywriting di sosmed, itu bisa juga baca Twitter, ngikutin TikTok dan berita-berita populer lainnya gitu. Cara nulisnya bisa beda-beda ya. Bener. Dan ya itu balik lagi ke karakter kliennya kan. Kita nggak mungkin bikin karakternya yang baku kalau misalkan kita nulis buat brand beauty gitu. Kayak gitu. Kembali ke karakter klien lah ya. Karakter klien. Dan ini sedikit nambahin ya karena kebetulan lagi masuk ke karakter klien gitu. Scriptwriter itu juga menjadi penting karena mereka harus menjembatani gaya bahasa MC dengan maunya klien gitu. Klien itu kan visualisasinya mereka pasti beda. Mungkin teman-teman MC kayak udah tenang aja, nanti saya akan membawakan ini dengan gaya ini gitu. Tapi klien nggak bisa punya bayangan itu. Jadi kita scriptwriter membantu menuliskan itu gitu. Jadi biasanya klien tuh akan kita ajak ngobrol tuh kayak oke, MC-nya siapa? Misalnya mereka udah bilang, oh MC-nya A gitu. Oh, saya pernah kerja sama A. A ini karakternya dia sukanya pointer loh Bu gitu, atau Pak gitu. Dia nggak suka terlalu dibikin scripted gitu.
Jadi nanti saya akan bikinnya pointer, jadi hanya yang penting-penting saja ya gitu. Pesan-pesan pentingnya aja yang dimasukin biar nanti mereka yang kembangin. Yang penting pas brief kita kasih tahu don'ts-nya apa gitu. Gitu. Tapi ada juga teman-teman MC yang senangnya script gitu, kayak beberapa kali ada yang ngobrol kayak ya gue suka nanti ini, terus nanti kita diskusi gitu kayak oke, Kak lo prefernya gimana gitu, lo nyamannya gimana, bahasanya mau gue sesuaikan atau kayak gini aja udah oke gitu. Itu nanti kita ngobrol lagi, terus nanti kita sampein juga kan ketika briefing kan pasti bareng sama klien. Sama klien. Dan Ya, kliennya juga nyaman apa enggak dengan dia kayak gitu ya. Betul, dan kliennya pun ya. jadi ngeh gitu kayak oh ternyata emang karakternya gini ya gitu. Jadi nggak kita yang kemudian disalahkan bahwa itu kenapa MC ngomong kayak gitu gitu. Kan udah sama-sama briefing nih gitu. Briefing ibu oke loh ketika briefing gitu kan. Dan skrip tuh sudah final lah gitu. Oke, tektokan juga berarti lu di situ ya, nggak semata-mata karena emang tugas lo bikin skrip ya udah lo suka-suka Bikin aja lo, gitu, nggak tapi bisa nggak kayak bisa gitu ya. juga ya. Nggak bisa. Dan kadang-kadang misalnya flow-nya gue suka gitu, terus kliennya nggak suka. Terus kliennya pengennya flow-nya tertentu gitu. Buat gue ini merusak gitu. Tapi kan kita membela yang bayar kan gitu. Jadi ya sudah. Kata-kata itu kita Gua membela kira yang lu baik. mencari jalan tengahnya atau Enggak, gimana membela yang gitu. enggak, pada akhirnya kalau konsultan tuh kayak gitu ya. Exactly. Iya. Tolong ya Raga ya. Iya. Karena obatannya seperti apa akan saya bikin. tetap pasti kita kan ada upaya untuk Bu, Pak Ya, gitu. Kalau cukup kita upaya. bikinnya begini gimana gitu. Menurut saya bagusnya kayak gini, tapi enggak, kita maunya tetap gini. Ya sudah. Enggak. Tapi kita udah kasih tahu ya. Benar. Yang penting Setidaknya. ketok palunya bukan di kita soalnya. Bukan. Kalau nggak gitu invoice nggak diproses. Betul. Iya. Kayak cukup bisa dimengerti ya. Kalau itu ya, kayak banyak pengalaman ya, gua sama Raga kalau di situ. Kayaknya ini juga banyak ya mungkin teman-teman lain yang pengalamannya sama gitu. Tapi ya, ini namanya kerja profesional aja. Profesional. Gitu. Betul. Kan? Betul. Gak usah baper kok kayak gitu. Iya, itu juga penting. Karena itu yang gue rasain awal-awal. Karena gue Lu baperan awal-awal. pas awal-awal tuh kayak gue merasa gue udah menulis dengan sangat indah dan bagus. Terus tiba-tiba ditolak. dirombak. Dirombak diganti. dengan bahasa yang menurut gue Ini gak cocok kurang. aduh gitu. Tapi buat mereka Suka. seperti ini. Nah Suka. dari situ akhirnya gue jadi belajar bahwa Yara ini bukan tentang lu, tapi Iya. tentang si Iya. brand gitu. Jadi nggak usah perfeksionis karena perfeksionisnya hanya milik mereka gitu. Iya. Tuh. Jadi Gitu ya, teman-teman ya. Hatinya. dan gue yakin teman-teman desain juga mengalami ini ya teman-teman dengan segala revisinya gitu. Iya, kalian misalnya subjektif kan, kayak Bener. gitu, subjektif Iya. banget. Selera kan. Nah, kayak lu ada 2 orang gitu kan, yang ini suka yang ini, suka Wah yang iya ini. sih, kalau udah Gitu kan. klien banyak kepala itu yang juara sih. Iya. Bikin aja sendiri ya Bu gitu ya, pengen gitu ya. Boleh ditentukan dulu maunya gimana? Iya. berembuk dulu, nanti Berembuk kalau udah dulu, sepakat iya, kita betul. balik lagi. Betul. Tapi ini meeting udah 8 jam gak beres-beres mereka berdua gitu kan. Itu sering terjadi itu Iya. ya. Oke, itulah dunia kerja ya teman-teman. Ya, kalau Sabar-sabar banyak aja. ribetnya kayak tadi, kenapa lu pilih tapi? Padahal lu tadi dari researcher. Aduh. Ini berseberangan, kenapa? Ya, kan gue dulu sebelum lulus S1 pernah coba kerja kantoran. Gue magang di salah satu konsultan politik lah gitu. Kayaknya gua Marketing inget politik deh. gitu. Sorry, lu lulusannya apa? Politik. Oh, politik. Iya, nggak nyambung Kalau ya yang teman. ilmu politik. Iya, ilmu politik. Apa ya jurusan? Tapi lu gak suka politik? Mungkin karena belajar kayaknya salah nih. Jurusan apa sih? Ilmu politik? Jurusan ilmu politik? Jurusan ilmu politik, kampusnya FISIP. Kalau Oh, di FISIP ya. Fakultas. ya, kalau mungkin kalau di beberapa di universitas lain ada yang tulisannya ilmu pemerintahan. Oh. Itu juga atau HI. Kalau HI kan memang fokusnya di hubungan internasional. Iya. ya. Nah, kalau ilmu politik tuh ada nanti bisa nyabang lagi mau ilmu politik Indonesia atau ngambilnya politik luar Luar negeri. negeri. Gitu. Beda ya. Oh, wow. Beda dong. Kita gak bahas itu. Iya. Jadi intinya udah tadi. apapun kuliahnya, apapun jurusannya bisa kok kerja di sini. Makanya ternyata cukup belok. Nggak ngaruh. Bukan cukup lagi, emang belok. belok banget kayaknya malah gitu. Cuman apa ya? Ya gue nyoba kerja kantoran. Terus ternyata gue nggak cocok kerja rutin. Apapun yang rutin di gue nggak cocok. Oh gitu. Gitu. Jadi olahraga rutin, sesuatu yang rutin, Rutinitas. tuh buat gue tidak cocok. Tapi lu sekolah bisa.
nggak ada Itu pilihan. keharusan ya, akan-akan itu keharusan. Iya, boleh milih nggak ya gitu. Jadi karena isu itu, wow. Tadi lu nggak suka rutinitas sesuatu Iya. yang Tidak rutin. cocok. Tidak rutinitas cocok dengan- sebenarnya, tidak bukan cocok. tidak. Karena gue mencoba, oke. gue mencoba 3 bulan bekerja, bangun pagi berangkat kayak gitu. Nah, gue gampang sakit, apalagi kena AC terus kan. Ternyata gue nggak cocok tuh kena AC Nah, terus. iya. Anaknya emang agak-agak Iya. kurang cocok ya sama AC. Gue juga suka gampang kedinginan. Iya, mudah masuk angin kayak gitu. Jadi ketika dapat kesempatan ngerjain event dan tahu ada dunia freelance, gue merasa wah ini kayaknya salah satu jalur yang tepat nih buat gue yang nggak cocok kerja Kantoran. gitu. Nah terus dari situ dapat penelitian pun gue jatuhnya project base kerjanya. Jadi kalau ada yang project gue terlibat, baru gue akan sibuk di situ. Anggaplah gue sibuk maksimal 2 bulan gitu. Tapi habis itu udah gitu selesai. Nggak serutin itu lah. Ya dan itu pun gue tidak akan tiap hari ke kantor dalam 2 bulan itu. Gue bisa mengerjakan dari rumah, gue bisa datang ke kantor, gue Atau bisa tadi di kan, lapangan di lapangan. gitu. Variasinya banyak, tantangannya banyak gitu. Jadi ya akhirnya gue gelutin lah bidang ini. Bidang ini. Dan gue tetap bisa nulis karena memang gue pengen nulis dari dulu. Oh. Cita-cita gue, cuman ternyata nggak mampu nulis buku kali ya. Belum. Ini kayaknya lu punya nih sesuatu yang ditulis, coba belum bisa. Ada, cuman kayaknya nggak entar aja lah gitu. Kita fokus yang ini aja dulu gitu. Masih banyak PR-nya. Oh ini gue. Kita udah pakai color code. Iya lupa. Tapi dia udah semua gak? Kita skip aja. Apa mau dibalik? Gue aja baca sendiri. Dia lupa tadi kan sudah. Sorry Pak. Sorry. Oke kita lanjut. Lanjut. Gue pengen tahu ada nggak? Bukan ada, harus ada. Saran buat yang baru mau mulai. Oke. Buat teman-teman yang pengen banget terjun di dunia event, apapun itu bidangnya yang pengen ditekunin, masuk aja dulu lewat IO menurut gue. IO. Paling gitu. ini ya, Itu general. iya, itu jalur yang menurut gue paling mudah. Buat teman-teman yang lulusan MICE sebenarnya networkingnya jauh lebih enak. Buat kalian yang berpikir wah pengen banget travel, banyak banget sekarang teman-teman travel agent yang udah buka internship buat jadi travel guide kayak gitu. Contoh What Travel, Kawai Travel, Well Trips gitu. Itu travel budget yang udah banyak buka. Kalau teman-teman pengen ngerasain kayak itu tuh sebenarnya secara nggak langsung event organizer juga. Bikin itinerary, bikin itinerary, benar handling ground, karena sebenarnya di event pun ada juga cabang itu. Kalau kita lagi bikin acara corporate di Bali, pasti akan ada tuh tim ground handlingnya gitu. Ada VIP handling, ada ground handling. Nah kalau teman-teman pengen nyoba, pengen deh intern di sini atau intern di IO gitu, mana aja monggo, yang jalurnya paling memungkinkan dan paling nyaman. Banyak-banyak lihat sosmed. Di situ ya tempatnya harus tuh lihat sosmed. berkembangnya, soalnya di situ berkembangnya ya Bener. para komunitas Nggak boleh dan nggak orang-orang Bener, ya. banyak-banyak lihat sosmed, lihat hashtagnya stage management crew, show management crew, atau hashtag event organizer gitu. Nah dari situ bisa tuh kalian coba aja tanya kayak butuh kru nggak, butuh event, butuh ini nggak, butuh tim nggak gitu. Reach dari situ ya. Bener, cuman saran buat teman-teman yang baru mulai, ekspektasinya jangan dibayar tinggi gitu. Berapa yang bisa di expect dari waktu gue baru mulai gitu? Baru mulai. Saat gue gulung kabel doang apa gitu. Yang Tadi 200 kalau belum kabar. 200 sampai 300 ribu lah per event. Per event. Dan Depend on itu, event juga. Yes, dan itu capek banget. Jadi teman-teman mungkin berpikir event tuh enak, enggak. Kalau acara event mulai, contoh acara exhibition di mall aja. Mall buka jam 10, kalian udah harus datang jam 9. Oh ya, sebelum mall buka. Ya, dan kalian akan pulang jam 11 setelah mall tutup. Gitu. Jadi datang paling pagi, pulang paling Exactly. Jadi dan sebenarnya kalau di event itu juga ada, kita bilangnya uang dibayar untuk nunggu. Jadi akan ada momen-momen kita nunggu lama gitu.
Tapi baru mulai kerja tuh di jam berapa sampai jam berapa gitu. Iya. Lama nunggunya Itu ya. acara cuma 2 jam gitu kan. Bener. Lu nunggu dari pagi, acaranya habis maghrib ternyata. Sambil nunggu enaknya apa ya? Kalau teman-teman show management kan pasti biasanya mereka GR kayak gitu. Jadi ada yang dikerjain. Tapi kalau buat teman-teman yang logistik atau profesi lain, biasanya mereka sibuknya juga di jam-jam lain. Kalau acara udah mulai, logistik udah mulai agak istirahat tuh. Beda. Karena yang sibuk yang di panggung gitu. Nah, logistik tuh akan sibuknya sebelum itu gitu. Menurut siapa? Iya, masuknya? intinya semua pekerjaan tuh ada enak sama nggak enaknya sih gitu. Kalau dari itu enaknya nggak enaknya apa? Sebagai MC crew dan scriptwriter, Yes. enaknya ya tadi gue bisa kerja kapan aja, Oh iya, fleksibel. fleksibel gitu, kan. di secara waktu dan nggak monoton, bukan satu yang rutinitas gitu. Nggak enaknya adalah kalau lagi ngalamin writer's block. Apa tuh? Writer's block. Jadi ketika Mandek gue ya? harus bikin skrip untuk event yang berbarengan, ada beberapa event dan semua deadline-nya Berdekatan. mepet gitu. Nah itu wah, Cari inspirasi lo. Gimana Biasanya, mengatasi writer block? tidur. 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 Iya. Oh iya, beda-beda Tiba-tiba sih dapet tiap gitu? writer ya. Iya, biasanya gitu. Gue tidur, gue coba bangun jam 3 pagi, jam-jam tahajud iya. gitu. Terus gue Cari coba inspirasi. ngerjain. Gitu. Oh, istirahat dulu. Ngistirahatin otak lo ya. Betul. Tuh, inspirasi. Bukan ini ya apa? Sama sekarang healing. Oh, healing. Iya. Ada deadline. Agak sulit ya. Ada deadline. Beda-beda. Kalau udah selesai event mungkin ya bisa healing. Apa? Kalau Kalau selesai sudah event. selesai Oh event. iya, itu juga salah satu funnya. Kalau eventnya lagi banyak di luar kota, bisa extend. Saya sering lihat story Anda di Bali Iya. ya. Dan ini salah satu cerita lucu. Jadi gue tuh nggak pernah ke Bali sebelumnya. Waktu acara sekolah SMA sama, gue juga ada nggak ikut kok. trip ke Bali, gue termasuk yang tidak ikut gitu. nggak ikut. Dan dari situ gue bikin janji ke diri gue sendiri. Gue akan ke Bali, tapi gue nggak mau keluar duit sedikit pun gitu. Orang akan bayarin gue ke Bali. Dapatlah dari event. Kali-kali mulai. Berkali-kali. Iya, dan sering. dan kadang-kadang kalau lagi hoki dapat klien yang baik, mereka tuh akan ngasih hotelnya sama dengan hotelnya mereka sama, gitu. gitu ya. Jadi kita bisa menikmati kemewahan mereka. itu kan gitu. Oke. Kapan lagi coba bisa nginep di hotel bintang 5 gitu kan, dan Gratis dibayar pula. lagi. Dibayar malah Dibayar ya. Nggak cuma bahkan. gratis loh, dibayar. Tuh. Ya, di situ lu udah gratis, habis itu lu dapat bayaran ya kan? Nikmat. Nice. Impian lu tadi ya ketika lu ngomong SMA. Awalnya sih cuman Bali doang, tapi ternyata jadi bisa banyak keliling Indonesia yang jauh-jauh gitu. Keluar juga. Pernah event di Malaysia sama di Singapura. Tapi itu klien Indonesia. Klien Indonesia, Oh. klien Indonesia mereka bikin acara di situ. Ini juga insya Allah November, mudah-mudahan kalau jadi Singapura lagi. Asik. Apa event apa Malaysia? Bank, salah satu bank, gitu. Apa inisialnya? Semua bank inisial. Gua ke Singapura tahu sih, tapi bukan Bank Singapura, Bank Indo. Bank Indonesia, Bank Indonesia, mereka bikin acaranya di Singapura. Singapura rencananya, gitu. Wow, keren. Keren kerjanya. Keliling ya. Jadi pengen. semuanya yang kita interview jadi pengen ya kan? Kita nggak keren-keren amat soalnya. Karena ya menurut kita nggak keren, tapi ternyata menurut orang nggak keren juga menurut orang. Kemarin juga seru sih pas dengerin yang episode chef di Chef. kapal Iya. layar gitu, karena kebetulan banyak teman-teman event juga mulainya dari situ juga ada. Jadi dari- teman-teman NHI yang Apa tuh NHI? sekolah perhotelan. Oke. Oh, Iya. perhotelan. Ya, jadi banyak teman-teman yang dari sekolah perhotelan juga masuk event event. gitu. Oh. Jadi mereka kan masuknya hospitality kan. Hospitality. Nah, banyak dari mereka yang awal mulanya dari LO pun bisa jadi LO karena kenal Iya. gitu. Jadi diajakin sama teman-temannya kan. Nah, dari situ jadi ngobrol kayak, oh iya dulu gue juga pernah di pelayaran. Pelayaran. Ya kita juga dengar cerita baru sih dari Para teman-teman yang sharing di sini. ya, karena lingkungan gue sama Raga tuh kecil, itu Iya. IT aja. Nah, kalian bisa bikin tentang kalian dong berarti. Oh Iya. iya, cuma nggak ada yang nanyain Nggak ada aja. yang nanya. Kita nanya diri kita sendiri nanti. Mungkin kalau ntar ada yang mau nanyain kita bisa.
Mungkin boleh ditukar nanti gue yang jadi gue yang kalau, tanyain ya. Kalau ada gue waktu gitu. luang, Kita Anda seperti sibuk sekali. Aduh, enggak perasaan. lagi ada project, banyak project. Gitu. Boleh loh, karena IT kan termasuk salah satu bidang yang pasti akan survive sampai 5 tahun mendatang kan. Oh 5 tahun doang ya? 5 tahun. Saat ini 5 tahun dan dicari gitu. Lebih harusnya. Ya semoga saja. Ya udah 20 tahun lah ya, 20 tahun. Harapan hidupnya Panjang. Amin. Karena makin berkembang digitalisasi dan teman-temannya. Oke. Kayaknya udah banyak banget tadi gua mainin nanya-nanya. Pertanyaannya juga kayaknya udah habis. Bukan kayaknya, emang udah habis gak? Tapi ada nggak yang kita belum tanyain tapi itu sesuatu yang penting yang perlu lo sampaikan buat teman-teman? Oh, ini sebenarnya sih ini kayaknya mungkin perlu disampaikannya oleh teman-teman yang profesinya sebagai MC juga gitu ya. Buat gue MC itu salah satu pekerjaan yang tidak mudah gitu. Jadi mungkin orang banyak berpikir kayak MC ngomong gitu. Tentu tidak gitu. MC Mereka ngomong. Ketika dia dipilih menjadi MC, dia berarti merepresentasikan brand tersebut gitu kan. Dia menjadi wajah brand gitu. Nah, kita sebagai kru MC itu tugasnya adalah membantu dia di belakang, membantu mempersiapkan MC bisa menjalankan dengan baik. Jadi banyak yang berpikir ya udah cue card kita bikinnya biasa aja gitu. Padahal cue card itu adalah panduan MC untuk menjalankan acara dengan baik. Dan si MC tuh wajib mengikuti itu. Gitu. Maksudnya bukan kalau acaranya runutannya memang sudah fix, iya Harus diikuti. betul. Tapi kalau misalnya acaranya exhibition gitu, mereka dikasih materi produk gitu. Nah materi produknya juga dibikinnya nggak bisa sembarangan. Ntar salah. Iya, ada poin-poin yang penting untuk dibahas. Kayak misalkan contoh promo bareng aja. Oke, ini promonya diskon 4 juta ya gitu. Terus ternyata 4 juta ini tidak dibahas lebih detail. Terus ada tamu yang dengar kayak ini katanya promo 4 juta kata MC-nya gitu. Nah, 4 juta. kan MC-nya yang salah kan. Padahal sebenarnya materinya yang tidak lengkap gitu. Nah, itu makanya menurut gue sangat penting untuk adanya komunikasi dan kolaborasi langsung, baik itu dari agensi, baik itu dari PR, baik itu dari tim SM, klien, talent gitu, untuk ngomongin ini gitu. Tim SM apa? Show management. Oh iya, itu singkatan. Iya ya. Kan profesi jadi SM. Maaf ya, terbiasa menyingkat gitu. Nah itu emang gitu. Ya menurut gue itu internal. Betul. Jadi makanya kenapa gue merasa MC crew itu menyenangkan karena gue jadi banyak belajar dari teman-teman MC, terutama yang senior ya gitu. Om Farhan, Bektum, Ivi Batuta, Dev Hendrik, Indi Barens gitu. Sarah Sehan, gue banyak belajar dari mereka gitu. Terus dari situ gue jadi tahu juga gimana caranya komunikasi sama klien tentang keresahannya teman-teman MC dan kebutuhan yang sebenarnya mereka perlukan sesuai dengan gayanya mereka gitu. Nah ya itu gue mau tanyakan, si MC itu kan kadang punya gaya sendiri, karena kayak kalau kita lihat beberapa MC di TV gitu kan, maupun dia bawa apa bawa apa aja tuh, gitu. Maksudnya ya kayak ya udah sama aja gitu. Nah itu tuh biasanya itu kan kayak itu gaya dia, berarti nggak sesuai. Itu apa karena emang bawaan dia emang kayak gitu atau emang sebenarnya harusnya disesuaikan sih sama? Kayaknya itu bisa karena dua hal deh. Bisa karena satu gayanya memang seperti itu, jadi mungkin salah casting. Kalau gue bilangnya gitu. Jadi kayak misalnya lo pengen acaranya have fun nih gitu, tapi lo bawa MC-nya yang serius gitu. Atau kebalikannya, acaranya serius tapi lo bawa MC-nya yang terlalu have fun. Sehingga klien ngerasa ini jadi acaranya apa sih gitu, moodnya gitu. Nah, atau ada juga salah brief. Atau kurang brief, atau bahkan briefnya memang begitu. Jadi tim kreatifnya dari acara tersebut, ini untuk on air ya. Tim kan mereka pasti punya tim kreatif. Tim kreatifnya tuh ngebriefnya bilang oke, ini acaranya gitu. Gini ya, lo nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu. Nah makanya banyak banget faktornya gitu untuk kalau di TV ngelihat kenapa ya ini begini gitu. Terus gitu. Iya. Emang bisa jadi juga si brand itu atau klien itu pengen hire gitu. Dia karena dia kayak gitu. Bener gitu. Jadi
banyak sih, banyak faktornya gitu. Dan itu yang tadi tuh harus koordinasikan dengan segala pihak. Gitu Benar, kan. benar. Jadi intinya kalau klien udah punya talent yang mereka mau, kita pasti akan diskusi kayak baik itu MC ataupun pengisi acara ya gitu. Karakternya begini loh gitu. Oh tapi kita maunya yang engage, yang kalau nyanyi mau turun-turun ngobrol sama bapak ibu gitu, penonton gitu-gitu kan. Apalagi kalau acaranya saya katakan top dealer yang duitnya nggak berseri gitu kan ya gitu. Yang pengennya tuh ini tuh acara buat nge-treat gua gitu. Jadi pengisi acaranya pun harus yang luas lah kita bilangnya. Ya ada. Kalau nggak pas lu bisa ngerekomendasiin untuk ganti. Bisa. Kita akan bilang misalkan si ini tuh nggak begitu karakternya. Mereka dia tuh nggak suka atau mereka tuh nggak suka turun-turun ke bawah. Mereka udah punya konsep nih gitu. Dari awal sampai akhir engagementnya seperti ini gitu. Kalau yang mau seperti itu kita saranin A, B, C gitu. Oke, boleh ngasih rekomendasi. Bener, ya. begitu juga MC gitu. Misalkan oh gue mau MC-nya A dan B karena mereka lucu banget. Oke, tapi ada kemungkinan begini ya kalau mau untuk acaranya ada wordingnya gitu. Oh gitu. Jadi kalau mau yang middle misalkan dia mungkin nggak selucu yang si A dan B, tapi cukup menghibur gitu. Tapi tetap bisa casual gitu. Nah ada nanti kita coba rekomendasiin gitu. Boleh ya masuk ke rekomendasi. Itu kan berarti lo merekomendasikan talent gitu bener, kan. Bener. Dan kadang-kadang pun juga sebenarnya IO pasti akan propose gitu. Kayak propose dong talent yang karakternya sesuai dengan acara kita gitu. Iya. Jadi kita yang cari. Karena kalian di lapangan kayak yang udah yang tahu gitu kan. Kebetulan iya gitu melihat karakter dari orang talent event-event lainnya gitu. Kirain gua kayak stuck enggak orang udah di si kliennya mau yang ini ada juga yang kayak gitu. Ada pasti. Ya. Jadi harus. Yang penting kan kita sudah menyampaikan nih bahwa kalau pakainya si A berarti akan begini nggak? Masa sih nggak bisa? Nggak bisa bu, emang begini. Ya udah, coba dulu deh ngomong sama manajernya gitu. Ya udah, kita ajak aja, yuk meeting bareng. Ketika dia ngomong, manajernya ngomong, baru deh tuh sama-sama tahu bahwa kalau si ini tuh nggak gini bu, gitu. Kan kalau udah manajernya ngomong, ibunya mau apa? Kliennya kan pasti akan lebih memahami gitu. Ya. Ini menyatukan dua belah pihak ya kan, agar tujuannya satu, agar eventnya berjalan dengan baik. Betul. Sesuai dengan kemauan klien juga tentunya. Betul. Oke, Yara. Menurut sepertinya cukup banget. Terima kasih banget udah mau jadi tamu di podcast kita. Podcast apa kan? Pengen jadi apa? Mudah-mudahan semua jadi tahu ya pengen jadi apa. Iya. Karena sampai sekarang kita aja bingung pengen jadi apa sebenarnya. Lo masih bingung ya? Sampai sekarang gue masih bingung, sejujurnya. Sejujurnya. Lo juga gak? Gue. Karena gue nggak punya pekerjaan yang tetap kan. Gue juga nggak tetap. Iya, gue juga. Kalau teman-teman bilang career wise, agak susah ya ngasih tahu career wise untuk pekerjaan freelance ini gitu. Harus aktif aja kali kalau freelance tuh ya. Benar. Tapi kebanyakan teman-teman stage banyak juga yang kemudian beralih profesi menjadi vendor. Jadi mereka menabung, membeli barang, kemudian menyewakan kembali gitu. Oke sih buat passive income. Bener. Jadi emang mesti ada sampingannya sih, nggak bisa ini doang. Tapi banyak juga copywriter yang sudah sukses gitu. Intinya ya explore aja sih, explore. Oke, thank you Yara udah sharing banyak tentang sama-sama profesi ini, bahkan lebih ya, nggak cuma sistem manajemennya, sampai ke IO, siapa tadi MC, master ceremony ya. Bener. Gitu kan. Buat teman-teman yang dengerin, maaf ya kalau banyak cabang banget. Nggak apa-apa. Tapi kan relate. Mudah-mudahan dapat pencerahan. Semoga segala informasi yang udah Yara sampaikan itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Tahu tadi banyak banget profesi yang udah dia sebutin ya kan, gitu kan, kuliah. Ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan gitu. Thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin. Semoga bermanfaat. Balik lagi, dan jika ada saran atau komen atau request mau bahas profesi apa, kirimin aja di email kita, nanti emailnya tak taruh di deskripsi. Sekian dari kami, thank you banget.
semuanya. Sampai Thank jumpa you. di episode selanjutnya. Thank you semua. Thank you Ara.